Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini pembelajaran waktunya Bu Nurvita akan digantikan dengan saya sementara waktu untuk hari ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Saya akan dipimpin. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita perkenalan terlebih dahulu atau seperti apa? Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Muhtar Niam. Oh ya, ini sudah ada. Biasa dipanggil dengan Pak Niam. Untuk alamat rumah saya di ujung timur kampus Unisma. Tahu Unisma? Tahu. Unisma adalah Universitas Islam. Baik. Sekian perkenalan singkat dari saya, atau ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan bertanya, apakah ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? 3 orang. Siapa aja? Abi, Anu. Sama siapa? Sika. Nah, kita doakan. Ini ada izinnya apa enggak ini yang enggak masuk? Hah? Enggak tahu? Enggak tahu. Kita doakan saja, semoga yang enggak masuk hari ini, yang sakit segera disembuhkan. Yang alfa semoga segera diberikan Baik. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari terkait apa ini? Surat dinas dan surat pribadi. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah membaca surat? Pernah? Surat apa yang kalian baca? Surat apa? Surat cinta kah? Surat apa? Surat resmi ada. Surat pribadi. Surat resmi dari siapa? Surat resmi? Dari SMP. Kalau surat pribadi dari siapa yang pernah kalian baca? Dari teman. Baik. Ini karena kalian sudah pernah membaca surat resmi dan surat pribadi. Nah, udah dicawang cewek ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah ini ada siswa mampu membedakan surat pribadi dan surat resmi. Nah, pada hari ini adik-adik semua harus bisa membedakan yang mana ini surat resmi dan yang mana ini surat pribadi. Dan yang kedua, mampu menganalisis unsur surat pribadi dan surat dinas. Di unsur-unsur yang ada di surat pribadi itu apa saja? Yang unsur-unsur yang ada di surat dinas itu apa saja? Ini kalian setelah pelajaran ini harus bisa menganalisis unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Pertanyaannya,
Dari kedua surat ini, manakah yang surat pribadi? Sebelah kanan. Manakah yang surat dinas? Kiri. Bedanya apa surat pribadi dan surat dinas ini? Ada tanda tangannya. Ini juga ada tanda tangannya. Ada stempelnya. Ada logo. Ini yang paling mencolok ini biasanya di sini. Di kop surat. Nah, ini yang paling mencolok. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi untuk bagaimana sih surat pribadi dan surat dinas ini perbedaannya seperti apa. Nanti kita akan bahas yang lebih mendalam. Nah, pertanyaannya lagi. Ini banyak pertanyaan bagi saya ini. Apa itu surat pribadi? Apa? Siapa bisa jawab? Sudah belajar atau belum di rumah? Iya, Rek. Surat pribadi itu apa? Apa surat pribadi? Yang bisa jawab angkat tangan. Apa itu surat pribadi? Surat milik sendiri. Surat apa? Surat milik sendiri. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Ada yang lain, ada yang lain? Apa? Bisa? Surat yang tidak resmi. Bisa jadi, bisa jadi. Ada yang lain lagi? Apa sih surat pribadi itu? Kalau nggak bisa, tak bantu. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Menuliskan surat pribadi tak jarang seorang penulis menyebut dirinya dengan kata saya. Karena sifatnya yang akrab dan santai, surat pribadi biasa menggunakan bahasa santai atau tidak resmi. Pada intinya, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk keperluan pribadi. Misalnya, surat yang dikirim untuk menanyakan kabar kepada saudara. Ini biasanya ini surat pribadi. Nah, ini contohnya. Sahabatku Rina Damayanti di Kota Raja. Salam persahabatan. Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Apakah kamu masih menanam bunga mawar? Aku ingin sekali bertemu kamu, Lurin. Kamu pasti tambah cantik ya, atau mungkin tambah gemuk. Rina sahabatku yang baik, sejak kita berpisah banyak hal yang terjadi di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat. Gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama itu sudah rata dengan tanah. Kini muncul bangunan super mewah, sayang. Tempat itu hanya untuk belanja, rasanya mungkin untuk berkesenian apalagi untuk pentas drama. Dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan surat pribadi. Karena apa? Untuk keperluan pribadi. Nah, apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat resmi atau surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas adalah sebagai dokumen bukti tertulis alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah dan perkembangan instansi dan pedoman kerja dalam bentuk surat, keputusan dan instruksi. Biasanya ini
kalian juga kan pernah mendapatkan surat dinas ya dari sekolah. Nah, biasanya sekolah untuk orang tua. Biasanya untuk rapat dengan orang tua. Ini biasanya menggunakan surat resmi karena hubungannya dengan instansi. Nah, di sini ada ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Apa ciri-cirinya? Untuk surat pribadi dulu. Malang 29 November 2015. Ini ada alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam kangen. Ini ada salam pembuka. Terus ada kalimat pembuka paragraf. Nah, ini apa kabar Aim? Terus yang selanjutnya ada isi surat. Isi surat ini isinya. Nanti maksud dari surat itu seperti apa? Nah, ini biasanya tertuang di isi. Nah, yang selanjutnya ada penutup surat. Terus yang selanjutnya lagi ada salam akhir. Terus yang paling akhir, yang paling bawah adalah nama dan tanda tangan. Ini surat pribadi dan surat dinas ini hampir sama tapi berbeda. Hampir sama tapi berbeda. Kalau surat dinas ini yang pertama ada paling mencolok di sini ada kop surat atau kepala surat. Lalu di sini ada nomor dan tanggal. Selanjutnya ada alamat siapa yang dituju. Ini sama ya, alamat dan sama, yang dituju ini seperti dengan apa? Surat pribadi. Terus ada salam pembuka. Sama juga di surat pribadi ada salam pembuka. Di surat dinas juga ada salam pembuka. Terus yang selanjutnya ada paragraf pembuka. Nah, di surat pribadi juga ada paragraf pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan pemahaman. Dan ini disebut paragraf pembuka. Lalu ini ada inti surat, ungkapan untuk menunjukkan tujuan surat itu untuk apa. Nah, ini di sini ada di surat resmi, di surat dinas juga ada yang intinya inti dari surat itu seperti apa. Nah, yang ini ada, selanjutnya ada paragraf penutup. Sama juga di surat pribadi juga ada paragraf penutup. Terus yang selanjutnya ada salam penutup. Di surat pribadi ada salam akhir. Terus ini yang terakhir ada tanda tangan. Nah, ini semua ada tanda tangannya sama. Nah, ini ciri-ciri perbedaan dan persamaan antara surat pribadi dan surat dinas adalah seperti ini. Bisa dimengerti? Nah, untuk yang selanjutnya ini kita akan bermain kuis. Bermain kuis. Tadi kan sudah disampaikan materinya untuk surat pribadi dan surat dinas. Nah, yang selanjutnya kita akan bermain kuis dengan berkelompok. Kita bentuk 5 kelompok. 5 kelompok. Silahkan berhitung 1 sampai 5. Dimulai dari mana, Nae? Sini, tengah, sini. Iki tunjuk-tunjukan kok mari. Ya wes. Langsung tak tunjuk ya. Dari tengah aja. Berhitung 1 2 3 4 5 sampai 5. Tengah. Ini. Terus. Terus. Nah.
Silahkan berkumpul kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Saya siapkan kuisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Kelompok 1. 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini, halo, sudah siap semuanya? Nah, ini kita akan bermain kuis. Nah, nanti yang bisa menjawab paling banyak benarnya nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, caranya seperti apa? Halo, semua sudah mendapat seperti ini? Ya. Nah, ini di sini ada A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, caranya kita kalau menjawab A, nanti A ini ditaruh di atas. Ini ditaruh di atas. Kalau kita menjawab B, nanti B ditaruh di atas. Kalau kita menjawab C, dibalik lagi. C kita jawab di atas. D juga sama. Paham ya? Ada yang belum paham? Ada kelompok yang belum paham? Ini sudah ada ABC-nya. Nanti kalau menjawab, pokoknya ditaruh di atas. Oke. Kita mulai. Kita mulai. Surat pribadi adalah oh iya. Surat. Ayo, apa? Ayo, nggak usah ditulis, langsung. Mau jawab yang apa? Nggak sama, setiap kelompok nggak sama itu. Apa? Sudah? Kurang satu kelompok. Semuanya benar. Pertanyaan selanjutnya. Berikut unsur-unsur surat pribadi. Ayo.
Ayo. Ayo. Sudah? Terus yang belum siapa? Poinnya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Wi awak aja didoni jawabane kabeh. Struktur surat dinas yang benar adalah Yo, sudah? 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 Pinter-pinter bayar ya. Pertanyaan selanjutnya. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh ini kalian berkompetisi ini. Sudah? 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 Surat dinasnya ditulis oleh, kita lihat jreng. Salah semua. Pertanyaan selanjutnya. Struktur surat pribadi adalah ayo. Dah. Wi aja manut suara-suara goib lo ya. Sudah? 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 Terus? Jawabannya adalah jreng. Yang memimpin masih kelompok 1 dan kelompok 5. Kita lanjutkan lagi. Pemilihan tempat dan tanggal surat pribadi yang benar adalah sudah?
Kita lihat. Ayo, lanjut pertanyaan selanjutnya. Penulisan alamat yang dituju dalam surat adalah, ini yang benar yang mana? Penulisan alamat yang dituju dalam surat adalah penulisan yang benar, alamat yang dituju. Penulisan alamat yang dituju, tujuan. Ayo. Sudah? Jawabannya? Sudah? Apa? Sudah? Terus? Jawabannya yang benar adalah yang benar cuman kelompok 1. Yang lainnya semuanya salah. Pertanyaan selanjutnya. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi adalah tadi sudah. Ayo. Sudah? Ayo, sudah? Yo, 1. Ayo. 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 Yuk. Jawabannya adalah semua jawabannya benar. Surat pribadi, pilihan kata bersifat pribadi, bahasanya tidak formal dan santun, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima suratnya. Nah, kita lanjutkan. Ciri penggunaan surat bahasa surat dinas adalah Yuk, kita mulai. Kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Cepat, kita diburu dengan waktu. Yo, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Aduh. Kelompok 5. Jawabannya adalah penulisan hal surat pada surat dinas. Menutupi aku ya.
tak lungguh ya. Penulisan surat pada hal pada surat dinas. Ayo, langsung. Ayo. Yo. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 3. Jawabannya adalah sementara skor masih dipimpin oleh kelompok 1, disusul dengan kelompok 2, disusul dengan kelompok 5. Penulisan lampiran pada surat dinas yang benar adalah tulisannya seperti apa? Lampiran. Yuk, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 1. Enggak masuk dan. Mau wes ya? Wes. Kelompok siapa yang belum? Sini. Sudah ya? Sudah ya? Ini sudah. Iya, sing dirung ya? Oh, gak gelem. Iya, kita coba. Kelompok selanjutnya. Kalimat penutup surat yang tepat agar Ana segera membalas surat Ayu adalah kalimat penutup surat yang tepat agar Ana segera membalas surat Ayu adalah Kak. Dah? Dah ya? Pak, Adi, nggak gelem connect ya? Adi akhirnya ya? Hah? Nggak gelemnya kan? Hah? Bu? Es.
Bos. Ini berhubung waktunya sudah hampir habis, kita masih ada kegiatan yang selanjutnya. Ini kita sampai di sini dulu. Kita akhiri ya, kita akhiri kuis ya. Kita akhiri kuis sampai di sini. Soalnya dan soalnya kayak apa? Ini nggak gelem nyeken ning jawaban-jawabannya kabeh. Ini kita cancel. Ini kita cancel, berarti kita selesai sampai di kuis 11. Juara 1 kelompok 1, juara 2 kelompok 2, juara 3 kelompok 2. Oh, ini ada semuanya jawabannya sama. Baik, ini untuk kuisnya kita akhiri di sini dan kita ada kegiatan selanjutnya yaitu kita bermain puzzle. Kita kalau belajar sama saya banyak permainannya. Ini satu kelompok akan saya berikan satu. Ini 3, 4, 5. Ini satu kelompok berapa orang rata-rata? 5 ya? Ada 5, ada yang 6. Jadi gini, permainannya adalah di sini ada satu, ini potongan-potongan dari surat resmi. Yang kedua, di sini ada potongan-potongan dari surat jadi undangan tahlil, Rek. Nah, tugasnya adalah satu kelompok perwakilan 2 orang di sini menyusun surat mulai dari kalau surat resmi ya dari kop surat sampai tanda tangan. Surat pribadi juga sama. Di tiap tempat ini ada dua orang masing-masing perwakilan kelompok. Lalu ditempelkan di sini. Ini surat resmi, ini surat. Nah, ini sudah ada double tip. Ini di belakangnya sudah ada double tipnya ya. Ini di belakang sudah ada double tip. Setelah dikelompokkan, disusun di sini, ditempel. Ini. Nah, ini puzzle-nya seperti ini. Puzzle adalah penyusunan kan ya, kita menyusun. Nah, silahkan nanti dicari. Ini katakanlah Saman ambil yang di sini. Nah, bawahnya apa ini? Silahkan dicari. Sesuai dengan struktur suratnya. Kalau surat pribadi ya seperti apa, kalau surat resmi ya seperti apa. Ini kita bisa dilihat dari contoh ini kop surat Bawaslu Kabupaten Blitar. Nah, ini bisa bawahnya dicari. Yang berkaitan dengan Bawaslu, yang berkaitan dengan ini. Ya, paham? Ini juga sama. Ini juga sama, kita dicari di sini.
Ini cepat-cepatan. Perwakilan kelompok 2 orang di sini. Di sini. Cepat, tak hitung sampai 3 sudah ada orangnya. 1, 2, 3. Ya, silakan cepat dicari. Di surat pribadi juga. Silakan ditata. Hah? Hah? Silakan ditata sesuai dengan struktur suratnya. Ini bisa dilihat juga dengan tanggalnya, dilihat tanggalnya, tanggal berapa, tanggal pengirimannya bulan berapa, ini bisa disamakan. Nggak apa-apa, ini kan yang penting namanya tetap kop surat. Udah, dan pertama kelompok 1. Oke. Kelompok 1 selesai duluan. Yang selesai lagi kelompok berapa? Tapi ini selesai duluan belum tentu benar. Ada yang sudah? Itu gampang oloan.
Sang, bengkat dulu nunggu nunggu dhewe kono. Nggih. Nggih siang-siang nggih. Ayo, ayo. Terus selesai. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 29, ayo, 29, 29, 29, 30. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing, silakan ditata. Ya, semua ya. Nah, setelah ini, halo. Setelah ini, silahkan mengerjakan LKPD sesuai dengan ini. Ini kan ada surat nih. Nah, ini silahkan diisi. Bisa dilihat dari sini. Hai. Ya nomor surat. Ya, silahkan dikerjakan sekarang. Sesuai perintah. Perintahnya seperti apa? Baca ini. Dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Ayo, silakan dikerjakan.
Perihal itu kayak gimana? Perihal, hal. Nah, ini kan hal. Hal. Perihal itu keperluannya. Hal. Lanjut lagi. Sudah selesai semuanya? Masya Allah. Iki di kok kosong. Kok gak enak. Dua menit lagi. Silakan selesaikan. Lampiran. Biasanya kan ada surat ini lampiran yang di belakangnya. Contohnya ya. Contoh ada lampiran ya. Nah, lampirannya biasanya hal apa yang melampirinya? Contoh biasanya katakanlah nama-nama yang diundang itu biasanya dilampirkan di belakang. Biasanya seperti itu. Kalau nggak biru, jadwal agenda acaranya, jadwal agendanya, rundown acaranya dilampirkan di belakangnya. Nah, biasanya dilampirkan di belakangnya. Sudah? Wah. Di mana? Nah, ini siapa yang datang tangan? Berarti kan siapa yang penulis surat yang menanggung jawab dari surat ini siapa? Nah, iya. Nama dan tanda tangan penulis surat ya. Kan ini kurang tanda tangan ya. Iki wae ada tanda tangan nih. Ya apa? Sudah? Sudah? Yuk, Kak, sudah semua selesai? Selesai semua. Nah, sekarang adalah satu-satu dari kelompok membacakan surat yang telah disusun di depan. Bagaimana susunan suratnya? Dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silahkan dibacakan di depan. Ya. Kira-kira nyambung nggak suratnya yang disusun? Nah, dibaca isinya. Ya. 5 menit istirahat. Oh ya.
Rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional kepada para siswa dan siswi SMA Daya Dua, kami selaku pihak dari pendidikan sekolah akan menyelenggarakan akan kami selenggarakan pada Kamis 14 Mei 2019 jam 8 sampai jam 11. Jakarta nomor 3 kemudian kami akan menyampaikan atas segala perhatian dari kebijakannya. Kami ucapkan terima kasih kepala sekolah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Cini? Kami berharap saat ini Ibu dalam keadaan sehat, bahagia dan dalam lindungan Allah. Bu, kami ingin menyampaikan sebuah kisah bahagia kepada Ibu. Kami sudah mengganggu Ibu atas rangkaian resmi PNS. Nanti aktif Bapak dan Indri akan menyebut itu langsung ke rumah. Demikian surat ini kami buat, nanti kita lanjutkan lagi pada saat kita bersiap. Salam hormat IPS 2018. Sip. Minta tolong disampaikan maksud dari surat ini apa? Singkat. Maksud dari surat resmi adalah undangan untuk siswa dan siswi untuk mengikuti kerjasama antar sekolah. Terus surat pribadinya? Maksud surat pribadi mengundang untuk mengikuti syukuran atas pelantikan resmi menjadi PNS. Ya, berarti yang satu untuk lomba cerdas cermat, yang kedua untuk syukuran atas diterimanya siswa-siswinya PNS. Silakan duduk ke tempatnya. Halo? Nah, ini berhubung waktunya sudah habis, segera kita akhiri. Sebelum kita akhiri, saya bertanya kepada adik-adik terlebih dahulu. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Surat satu per kelompok satu. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Surat tentang surat dinas dan surat pribadi. Kelompok 2, apa yang didapatkan pada pembelajaran hari ini? Tentang surat dinas dan surat pribadi. Kelompok 3, tentang surat dinas dan surat pribadi. Apa yang telah kita dapatkan? Mengetahui apa? Apa? Apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Lebih apa? Lebih mengetahui tentang surat resmi dan surat pribadi. Kelompok 4, apa yang didapatkan pada pembelajaran hari ini? Bisa membedakan surat resmi dan surat pribadi. Apa yang didapatkan? Kelompok 5, perbedaan ciri-ciri dan juga jadi pada pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik semua sudah bisa ya membedakan antara surat resmi dan surat pribadi? Sudah? Ciri-cirinya sudah paham semua? Sudah paham. Saya harap setelah pembelajaran ini, adik-adik tidak pernah salah dalam menuliskan surat pribadi dan surat resmi. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir, berhubung tadi yang selesai kelompok 1 terlebih dahulu, maka juara pertama yang mendapatkan hadiah juara pertama adalah kelompok 1. Nah, monggo ini.
Perwakilan kelompok 1. Bu Aini minta tolong. Nomor artis ini ya. Yo. Nah, berhubung ini tadi ada kelompok 2, 3. Wih, kabeh podo rek. Berarti ya 2, 3 ini dibagi oleh kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan. Perwakilan dari satu-satu maju. Berarti engko kudu dudum rata. Hidum. Sip. Sudah ya. Halo semua, duduk di tempatnya masing-masing. Semua duduk di tempatnya masing-masing. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan tutur kata, tindak tanduk dari saya mohon maaf kepada adik-adik semua. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu.